Baik, dear listener, untuk Anda para pelaku usaha yang saat ini sedang transisi mungkin ya dan mempunyai produk-produk siap untuk dipasarkan. Seperti juga minggu lalu Mbak Eti ada seseorang pengusaha pengrajin yang baru aja sebulan dia menekuni usaha ya, bikin leak gitu ya. Oh, iya. Dan dia menghubungi Mbak Eti and the team gara-gara dengerin siaran kita ini. Dia bilang ya, sering banget dengerin siaran dan alhamdulillah katanya produknya diterima di Galleria Jakarta. Jadilah ondel-ondel itu juga ikut nyangsang di Galleria Jakarta sana. Gimana memberi kesempatannya gimana tuh Mbak Eti? Pelaku usaha ini kan banyak. Kalau boleh dibilang kapasitas kita juga kan nggak semua bisa tertampung. Caranya untuk bisa ikut display, untuk bisa yuk jualan bareng, ikut pameran bareng gitu kan? Yang jelas sih kan kita di Galleria kita bagi 2 segmen ya. Satu adalah teman-teman yang memang dia sudah mantap di produksinya. Ya. Nah itu teman-teman yang kita usahakan dia kirim barangnya nggak cuma sekantong plastik gitu loh. Tapi kalau memang dia di fashion ya paling nggak 1 hanger harus dipenuhi. Satu gitu hanger loh. Berapa sih? 12 ya? 35. Oh, 35. Kalau 12 size-nya nggak lengkap Mbak Riri, nanti nggak ya? jualan dia. Jadi paling nggak dia 1 hanger dia harus lengkapi. Tapi buat teman-teman yang tadi Mbak Riri bilang tuh, Iya. kan paling bawa 10 biji. Nah gitu kan, itu kan sedikit. Ya tentunya space kita masih cukup banyak lah untuk teman-teman yang mau coba-coba. Nah kalau kita lihat produknya ternyata peminatnya banyak, kita akan panggil, kita akan jelaskan produknya diminati orang loh. Coba bikin produksinya lebih banyak. Nah nanti space-nya kita tambah. Kalau tempat nggak usah khawatir lah. Nanti ada tempat-tempat yang lain gitu. Betul, ya. Kadang orang akan punya usaha tuh bingung. Aduh, sewa tempat di mana ya gitu kan, belum dapat profit kok sudah harus sewa tempat. Betul. Nutup nggak ya untuk bulan depan? Nggak lucu dong. Hari ini kita nyewa, bulan depan nggak bisa bayar sewanya gitu kan ya. Kalau Pak Sugiarto sendiri gimana? Punya showroom sendiri atau memang sengaja hanya untuk titip di mana-mana? Kalau sekarang sih ada juga di Kelapa Gading Mall, di Catwalk Fashion Gallery. Di lantai 2 ya. Oke, ada di situ ya Pak ya. Dan kalau di rumah gimana? Dijadikan showroom juga, orang bisa lihat-lihat gitu produknya seperti apa? Kalau di rumah ini, rumah dan workshop kantor jadi satu Mbak. Jadi tapi kalau memang mau lihat silahkan. Di Kelapa Gading juga? Iya, di Kelapa Gading. Ini membidik segmennya segmen mana? Karena dari harga jual bisa kelihatan ya. Oh iya. Jadi pada saat saya berusaha, saya menggunakan digital print. Ini segmennya menengah atas. Tapi seiring dengan persaingan dan perkembangan ya, jadi beberapa customer minta harga yang lebih murah. Dan kita melihat itu sebagai peluang. Ya mau nggak mau saya jadi bikin yang seperti batik cap, batik tulis, sampai batik sablon. Jadi akhirnya dari harga yang 5 juta sampai 50.000 kita punya Mbak. Iya. 5 juta sampai 50.000. Iya. 50.000 masih laku Pak Kris, tenang aja. Bisa tuh beli ya. 50.000 dapat apa? Jangan-jangan kancingnya doang gitu. Nah, produknya macam-macam. Pak Sugiarto ini kreatif kok, sangat kreatif saya lihat. Produknya macam-macam dan terobosannya juga boleh ya. Boleh lah. Sekarang belajar terus ya. Sekarang udah masuk ke kain-kain Bali ya Pak ya. Mencoba mengaplikasikan kain Bali di digital printing juga. Oke. Nah Pak Christian, tadi balik lagi kepada persaingan ya. Kenapa kalau katakanlah kita lihat di mall atau di ya pasar ya, kalau jualan batik semua, nanti lantai ini kerupuk semua. Kenapa tempatnya tuh sengaja digolongkan satu jenis yang sama? Ya, pengelola mall pasti punya strategi. Contohnya tadi yang Mbak Riri katakan, lantai-lantai sudah diatur. Seperti ini lantai fashion, ini lantai aksesoris, ini lantai makanan. Nah itu memang tujuannya adalah mempermudah bagi pelanggan ketika mencari. Mereka pergi ke satu lantai atau ke satu area atau kawasan, kan ada mall yang besar sekali, sehingga dibagi kawasan. Dengan demikian itu mempermudah konsumen
ketika konsumen masuk, mereka sudah jelas nih sasarannya apa. Mau cari makanan atau mau cari baju atau mau cari produk etnik atau dan sebagainya. Maka dikelompokkanlah produk sejenis ke satu kawasan dengan tujuan mempercepat proses pencarian dibanding kalau itu dipecah-pecah. Dan itu sebenarnya banyak positifnya, sehingga konsumen mempunyai banyak pilihan, dan itu juga membuat traffic atau arus pengunjung ke kawasan itu jauh lebih besar, lebih terkonsentrasi dibanding kalau kita pecah-pecah. Oke, jadi memang itu sudah ada triknya begitu. Mbak Eti juga begitu ya dalam menyusun produk ya? Iya, betul. Jadi sudah handicraft, disusun by kategori gitu ya. kan? By kategori, karena dengan demikian itu tadi Pak Kris bilang, orang lebih mudah dan lebih senang karena pilihannya lebih banyak. Jadi banyak pilihan. Nyangkutnya makin banyak juga tuh, keluar duitnya makin banyak yang belanja deh. Mudah-mudahan. Pak Haryanto, selamat pagi. Jika kita punya usaha di satu lokasi, ini rame banget, bahkan orang datang dari lokasi yang sangat jauh. Tetapi kok ketika kita bikin di tempat lain, ini kurang ramai. Yang ramai malah toko tetangga. Kenapa ya katanya? Ya. Ya, lokasi itu kan memang ada yang lokasi yang di sekitar kita memang sudah ada infrastruktur lain. Contohnya lokasi bersebelahan dengan terminal. Ya. Lokasi bersebelahan dengan pasar. Pasar yang tradisional contohnya. Padahal yang kita maksud lokasi kita itu ruko. Tetapi sebelahnya pasar tradisional. Sebelahnya lagi terminal. Sebelahnya lagi kawasan perkantoran atau bank-bank. Nah, keseluruhannya itulah membentuk lokasi yang baik tadi. Jadi memang lokasi tadi menyedot banyak pengunjung. Sebenarnya pengunjungnya punya banyak kepentingan di sekitar itu. Sehingga hiduplah kawasan tersebut. Dengan hidupnya kawasan itu atau banyaknya pengunjung di situ, maka itu menjadi potensial buyer, pembeli potensial untuk Anda. Sehingga ketika Anda mencari lokasi baru, perhatikan hal yang sama. Apakah dekat pasar, apakah dekat terminal. Kalau dia berjuang sendirian, barangkali memang toko tetangga Anda jauh lebih menarik dibanding toko Anda. Sedangkan pengunjungnya terbatas. Nah, kita berlanjut di sesi terakhir ya, dear listener, tentunya setelah ini.